semuanya. Pagi. Kami dari kelompok pembelajaran 10 akan menjelaskan tentang prostitusi secara garis besar. Sebelum mulai, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah memberikan informasi dan pengetahuan tentang prostitusi. Berikut merupakan subbab apa yang hari ini kita bahas dari kelompok 10, dari pengertian sampai kesimpulan. Masuk ke pengertian prostitusi. Prostitusi itu apa sih? Prostitusi punya bahasa kasar di Indonesia itu pelacuran, yang artinya pekerjaan yang ilegal dan jasanya adalah bertukar seks. Dan hal ini biasanya dilakukan oleh pria maupun wanita. Dan pekerjaan ini biasanya memang melanggar norma, nilai dan norma di masyarakat. Tapi sayangnya pekerjaan ini sudah meluas ke berbagai tempat dan sulit untuk dikendalikan oleh aparat keamanan. Yang kedua, masuk ke sejarah prostitusi. Prostitusi itu mulai dari kapan sih? Prostitusi sudah mulai dari zaman kerajaan maupun zaman penjajahan. Karena setiap orang yang menjajah di tempat tersebut dan mereka akan melakukan sebuah pekerjaan yang ilegal. Contohnya apa? Prostitusi ini. Entah itu cewek maupun cowok, semuanya akan dilakukan pekerjaan secara paksa untuk memuaskan hasrat seksual. Kalau di Indonesia sendiri, pasti tentunya sudah sangat membuat masyarakat marah. Kenapa pekerjaan ini ada? Karena memang sudah dari alaminya melanggar nilai dan norma, terutama juga melanggar harga diri manusia. Tapi berbeda dengan Cina sendiri. Kalau Cina sendiri, pekerja PSK tersebut biasanya dihormati dan gajinya lebih tinggi dibandingkan dari negara Indonesia. Jadi prostitusi itu ada 3 jenis. Pertama ada aktivitas, jumlah, tempat. Ya ada 3. Kalau aktivitas sendiri ada terdaftar dan tidak terdaftar. Terdaftar itu artinya semua pekerja bisa dicek oleh kepolisian dan kesehatannya juga dicek oleh tenaga kesehatan. Untuk tidak terdaftar artinya pekerja seksual tidak diketahui oleh polisi, bahkan tenaga kesehatan, dan mereka biasanya bebas untuk mencari mangsa sendiri. Untuk kedua ada jumlah individual atau single operator. Dan organisasi. Organisasi sendiri maksudnya adalah pekerja biasanya sesuai organisasi atau terorganisir, memiliki manajemennya tersendiri. Dan yang terakhir tempat. Tempat ini maksudnya semua tempat maupun rumah ataupun tempat pekerjaan, mereka pasti punya oknum PSK tersendiri. Untuk selanjutnya, ada rekomendasi film sedikit, enggak film tapi drama. Ini adalah contoh merupakan prostitusi gelap, tidak terdaftar dan tidak terdetek oleh kepolisian, tergantung juga korbannya, dan ini dilakukan oleh kalangan pelajar. Untuk materi berikutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Fani. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab adanya prostitusi. Di sini ada 7 faktor. Yang pertama itu faktor moral, yaitu rendahnya moral. Terus yang kedua ada faktor ekonomi. Dengan kehidupan ekonomi yang semakin meningkat, terus gaya hidup yang mewah pula membuat mereka berpikir untuk melakukan pekerjaan seks demi untuk mendapatkan uang secara instan tanpa mengandalkan kemampuan dan keterampilan khusus. Selanjutnya ada faktor sosiologis. Pada umumnya, remaja yang terjun ke dunia prostitusi ini tidak tahu akan konsekuensinya. Mereka hanya akan mengikuti teman-teman yang mengajaknya dan hanya mengikuti lingkungan di sekitarnya. Dan juga masyarakat kadang tabu untuk menegur pelaku atau melarang karena takut kualat dan lemahnya kontrol sosial masyarakat, serta toleransi terhadap pelacuran itu sendiri. Yang keempat, ada faktor psikologis. Pengalaman hidup sejak kecil hingga dewasa dari lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar seperti kekerasan seksual, perceraian orang tua, kegagalan dalam perkawinan menyebabkan luka jiwa. Sehingga mereka membawakan prostitusi sebagai pelarian untuk menikmati kesenangan dan untuk mengobati luka jiwa. Yang kelima ada faktor kemalasan. Faktor ini biasanya disebabkan oleh psikis dan mental yang rendah.
Mereka tidak memiliki norma agama dan pandangan akan kehidupan. Selanjutnya ada faktor biologis, yaitu biasanya mereka itu memiliki nafsu seks yang abnormal seperti hiperseks. Yang terakhir ada faktor pendukung. Kemajuan teknologi informasi ditandai dengan penggunaan internet dan smartphone, sehingga memudahkan akses internet tanpa harus menggunakan komputer untuk membuat seseorang dengan mudah dapat menggunakan jasa prostitusi. Selanjutnya, akibat-akibat dari prostitusi, yaitu yang pertama itu dapat menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan penyakit kulit, contohnya seperti sifilis dan gonore. Selanjutnya, dapat merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Selanjutnya yaitu memberi pengaruh demoralisasi kepada lingkungan, khususnya kepada remaja. Dan selanjutnya yaitu berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan minuman keras dan obat-obatan terlarang seperti narkoba. Selanjutnya, merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama. Terjadinya eksploitasi manusia oleh manusia lain yang dilakukan oleh germo atau mucikari kepada pelacur. Yang terakhir, menyebabkan terjadinya disfungsi seksual seperti anorgasme dan impotensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang skema jaringan prostitusi. Di sini ada dua gambar. Yang pertama itu ada alur gambar prostitusi secara konvensional, dan yang kedua ada gambar prostitusi secara online. Yang pertama ini, prostitusi konvensional, yaitu biasanya terbuka ataupun terlarang, akan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Praktik prostitusi tidak bisa berdiri sendiri, akan tapi melibatkan relasi dari berbagai pihak yang berkepentingan tersebut. Kemudian, itu membentuk pola jaringan sosial yang saling menguntungkan. Di sini, mucikari ataupun germo itu digunakan sebagai penghubung antara pengguna jasa dan penyedia jasa seperti pelacur atau PSK itu. Yang kedua ada prostitusi online. Berpindahnya bisnis prostitusi dari konvensional ke media online adalah karena adanya faktor banyaknya tempat prostitusi yang telah ditutup oleh pemerintah. Selain itu, para pelaku pekerja seks komersial ini menganggap bahwa penggunaan media sosial sangatlah efektif untuk mempromosikan bisnis tersebut. Hal ini didukung oleh biaya yang terjangkau untuk mengakses internet, khususnya media sosial. Dengan melakukan komunikasi menggunakan Twitter, maka pelaku prostitusi online dapat membangun sebuah citra diri, sehingga dapat menarik pelanggan. Profil mereka dibuat semenarik mungkin dengan foto yang sensual. Kebanyakan foto mereka diunggah tanpa menunjukkan wajahnya, namun juga ada yang menunjukkan wajahnya secara jelas. Selain foto profil, harga untuk memesan dan persyaratan serta lokasi turut ditampilkan, sehingga para pelanggan sudah mengetahui informasi yang dibutuhkan ketika akan melakukan transaksi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara Winadewanto. Berikutnya kita akan membahas peraturan prostitusi. Di sini kita akan membahas siapa saja sih yang bisa terjerat kasus prostitusi. Yang pertama yang akan dibahas yaitu di KUHP. KUHP hanya mengatur mengenai perantara atau penyedia jasa PSK yang biasa disebut dengan mucikari. Sedangkan PSK-nya sendiri dan pengguna layanannya itu tidak ditemukan pasal yang mengaturnya. Nah, kenapa demikian? Karena kategori ini masuk ke dalam victimless crime atau kejahatan tanpa korban. Nah, karena dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban ini, karena dalam kegiatan prostitusi tidak dapat ditemukan siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban. Kecuali apabila dalam tindak prostitusi terjadi sebuah kekerasan dan pemaksaan, seperti PSK yang dipaksa untuk terjerat dalam tindak prostitusi, ataupun pengguna prostitusi yang memakai jasa layanan anak di bawah umur. Dari kasus-kasus seperti itu, barulah PSK dapat dikatakan sebagai korban dan dapat terkena pidana. Berikut adalah pasal dalam KUHP yang mengatur tentang prostitusi. Pada pasal 296 KUHP mengatakan, barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain
dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp15.000. Kemudian pada pasal 506 KUHP menyebutkan barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, maka akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun. Karena pada peraturan KUHP dirasa masih belum cukup, maka setiap daerah biasanya mengatur lebih mengenai keberlakuan pekerja seks komersial ini di dalam peraturan daerahnya masing-masing. Sebagai contoh yaitu Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005. Pada pasal 1 berbunyi, setiap orang di daerah baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang mendirikan dan atau mengusahakan atau menyediakan tempat dan atau orang untuk melakukan pelacuran. Pada pasal ayat 2, siapapun di daerah dilarang baik secara sendiri atau bersama-sama untuk melakukan perbuatan pelacuran. Untuk kasus saat ini yang sering terjadi yaitu dalam konteks prostitusi online, PSK dan pelanggannya dapat dikenai pidana. Namun bukan karena tindak prostitusinya, melainkan diancam pidana dengan tuduhan menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan. Sebagaimana yang diatur dalam UU ITE khususnya pada pasal 27 ayat 1 mengenai asusila. Berikutnya yaitu lokalisasi prostitusi. Lokalisasi prostitusi yaitu adalah praktik prostitusi yang diwujudkan dalam bentuk kompleks pelacuran di Indonesia. Beberapa di antaranya yang terbesar yaitu 1. Pada Sarkem, Yogyakarta. Sarkem sendiri merupakan singkatan dari Pasar Kembang. Namun tidak seperti pada pasar kembang biasanya yang menjual bunga-bunga biasa, di Sarkem ini yang dijual adalah bunga-bunga malam. Lokasinya tidak jauh dari Malioboro sehingga menarik pembeli. Berikutnya ada di Saritem, Bandung. Berlokasi di pusat kota Bandung atau tempatnya di antara Jalan Astama Anyar dan Gedung Jati yang berada di pusatnya, maka lokasi ini mudah dijangkau oleh para penikmat seks komersial. Selain itu ada Limis Nunggal di Bogor dan Sintai di Batam. Berikutnya adalah kesimpulan. Prostitusi adalah pertukaran hubungan dengan uang atau hadiah sebagai transaksi perdagangan. Prostitusi terjadi bukan hanya masalah ekonomi, namun adalah gaya hidup yang pada saat zaman ini semakin tinggi, sehingga banyak dimanfaatkan khususnya oleh kaum wanita untuk mendapatkan uang secara instan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka yang mewah. Prostitusi ini dapat dikenai tindak pidana karena termasuk kepada perbudakan, eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi, dan perdagangan manusia, serta berbagai tindak kejahatan lainnya. Bahkan prostitusi sudah dilakukan secara online dan lebih mudah untuk diakses oleh siapa saja. Meskipun prostitusi dianggap sebagai tindak pidana, namun dalam kenyataannya di Indonesia masih terdapat kekosongan hukum dalam mengatur tentang penegakan hukum pidana untuk para pelanggan dan pelaku PSK. Seperti yang kita ketahui, KUHP sendiri hanya mengikat mucikarinya saja dan PSK atau penggunanya tidak dijerat oleh pasal apapun. Sekian paparan dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bapak Abdul yang telah memberikan bimbingannya selama ini. Maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, terima kasih.